Purbo Edi kembali menyapa beranda YouTube Anda. Di konten ini kita akan membuat laci penyimpanan Magicom solusi untuk dapur sempit. Bahan yang digunakan dari sisa-sisa potongan plywood. Seperti apa prosesnya? Yuk simak videonya. Oke, dan seperti yang sudah disampaikan di depan, kita akan menggunakan bahan dari potongan sisa plywood. Potongan plywood kita rip cut dulu dengan ketebalan sekitar 5 cm atau kurang lebih seukuran dengan ketebalan dari rel laci. Dan potongan plywood ini nanti kita akan gunakan sebagai rangka ambalan laci. Mengenai ukuran, silakan teman-teman menyesuaikan dengan kebutuhan di dapur masing-masing. Untuk mendapatkan lebar laci, biasanya saya memasang rel hitam terlebih dahulu di bodi kabinet, kemudian mengukur jaraknya sehingga akan didapatkan jarak yang lebih presisi. Selalu gunakan jig untuk melakukan pemotongan crosscut agar kita terhindar dari resiko kickback. Setelah bahan untuk membuat rangka laci siap, maka kita bisa mulai melakukan perakitan. Dan juga kita bisa memanfaatkan stop block agar kita bisa melakukan pemotongan berulang dengan ukuran yang sama. Tutorial membuat ladder yang teman-teman lihat dan tutorial bagaimana cara menggunakan table saw untuk pemula juga bisa teman-teman temukan di channel ini juga. Setelah potongan plywood lengkap, maka kita bisa mulai merakit rangka laci. Dan teman-teman juga bisa melihat salah satu rangka laci saya menggunakan potongan plywood yang disambung. Dan cara seperti ini sah-sah saja jika perabot yang kita bikin akan kita pakai sendiri. Lain halnya jika perabot yang kita bikin akan dijual kepada konsumen. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk menutup rangka laci, saya memanfaatkan potongan plywood dengan ketebalan 15 mm, kemudian dipotong sesuai ukuran. Selanjutnya potongan plywood kita gabungkan dengan rangka yang sudah jadi. Dan kebetulan kehabisan stok paku U, maka saya menggunakan paku I, akan tapi cara memakunya dari arah samping secara diagonal sehingga tidak merusak permukaan melaminto. Dan lagi saya mengambil potongan plywood yang sudah dibuang di tempat sampah untuk menguatkan sambungan dari arah bawah. Kita beri lem secukupnya dan kita rekatkan menggunakan nailer gun. Selanjutnya sisa penutup rangka atau tatakan bisa kita rapikan menggunakan table saw atau menggunakan trimmer. Dan selanjutnya kita akan coba pasangkan ke dalam bodi kabinet. Sebelumnya kita berikan pengganjal di bawah terlebih dahulu agar laci tidak terlalu mepet dengan kabinet. Ujung laci kita sejajarkan dengan inner rail, kemudian satu persatu kita kunci dengan menggunakan skrup. Dan hasilnya seperti ini, pergerakan dari laci tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar. Kita manfaatkan lagi sisa potongan plywood untuk membuat cover laci. Kita lakukan rip cut dengan ketebalan sekitar 10 cm. Dan selalu gunakan push stick untuk mendorong lembaran plywood melewati blade table saw. Saat pemasangan kita berikan spacer sekitar 5 mm sehingga ketika ditarik laci tidak mentok ke pintu yang berada di bawahnya. Dan tentunya kita juga menguatkan dengan menggunakan skrup agar ketika ditarik cover laci tidak terlepas dari tempatnya. Selanjutnya kita akan memulai proses finishing dengan menggunakan HPL. Kita finishing dari bagian samping, bagian bodi laci yang tidak tertutup sepenuhnya oleh rel kabinet, sehingga ketika laci ditarik maka akan terlihat rapi dan bersih. Untuk proses pengeliman sama seperti proses sebelumnya, kuncinya kita menebarkan lem secara merata, dan setelah lem mengering kita bisa menempel lapisan HPL pada bidang yang akan kita tutup. Sisa HPL kita ratakan menggunakan kikir. Selanjutnya kita gosok dengan amplas untuk menghilangkan permukaan HPL yang tajam.
Dan alhamdulillah ada sisa potongan HPL putih yang bisa kita manfaatkan untuk menutup sambungan pada tatakan laci, sehingga laci akan terlihat lebih bersih. Kita berikan lem secukupnya, kemudian kita ratakan. Nanti setelah lem agak mengering, maka kita bisa merekatkan lembaran HPL pada bidang yang akan kita tutup. Oke, kita lanjutkan. Lembaran HPL kita tempelkan pada tatakan laci, kemudian kita gosok atau kita tekan menggunakan potongan plywood. Selanjutnya kita bisa merapikan kelebihan dari HPL menggunakan trimmer. Mata trimmer yang saya gunakan mata trimmer flush atau mata trimmer lurus yang dilengkapi dengan bearing. Dan kita gunakan kikir untuk meratakan sisa HPL yang tidak dapat dijangkau oleh mata trimmer. Kita lanjutkan prosesnya untuk melakukan finishing pada cover laci. Kita pasang pada bagian list terlebih dahulu sebelum kita melakukan finishing pada bagian yang lebih lebar. Tujuannya nanti ketika kita tidak melakukan proses pentusiran pada sudut HPL, sambungan HPL akan tersamar oleh lapisan yang lebih lebar. Tapi jika teman-teman mau melakukan proses pentusiran pada sudut HPL, silakan saja, itu akan menjadi lebih baik lagi. Saya gunakan HPL berwarna hitam glossy untuk melakukan finishing pada cover laci. Mengenai warna HPL silakan menurut selera teman-teman masing-masing. Setelah dilakukan pembersihan sisa-sisa lem yang menempel, kita bisa memasang kembali laci untuk menyimpan magic jar ini atau menyimpan magicom pada lemari dapur yang telah kita buat. Dan dengan adanya ide seperti ini, maka kita benar-benar akan mengoptimalkan ruang terbatas yang ada di dapur kita. Dan seperti ini hasil akhirnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa bagikan jika konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di project selanjutnya.